Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Subbidang Formasi dan Pengadaan. Berikut merupakan petunjuk langkah-langkah sistematika dan penjelasan dalam melakukan input pada aplikasi informasi. Aplikasi informasi merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan Pemda. Jadi, untuk mempercepat dalam pengadministrasian, menjamin keakuratan data terkait peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai, itu semua untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, serta akurasi demi terciptanya manajemen ASN yang diinginkan. Berikut akan dijelaskan tentang langkah-langkah pengisian informasi. 1. Isi struktur organisasi. 2. Isi budgeting. 3. Isi analisis jabatan. Adapun fitur terbaru dalam informasi yaitu 1. Data kelas jabatan. Pengguna dapat melakukan input kelas jabatan pada halaman struktur organisasi. Kelas jabatan diisi dan melekat pada masing-masing jabatan. Kelas jabatan dapat diisi dari 0 hingga 30. 2. Data NIP. Pada formulir struktur jabatan, ditambahkan satu field untuk mengisi NIP. NIP akan disinkronisasi dengan data BKN untuk melihat keabsahannya. Pada posisi jabatan struktural, NIP hanya dapat diisi satu kali. Pada posisi jabatan fungsional, NIP dapat diisi lebih dari satu kali. NIP tidak dapat menduduki lebih dari satu jabatan. Berikut merupakan contoh NIP-nya. Adapun langkah pengisiannya, isi NIP pada field nomor induk pegawai, tekan tombol hijau di kanan field tersebut. NIP yang telah diinput akan tampil pada tabel di bawah. Pengguna dapat melakukan penghapusan NIP dengan menekan tombol X. Pengguna dapat melakukan validitas dengan menekan tombol refresh. 3. Cetak Excel. Pada informasi versi 3, cetak data dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu cetak budgeting dan cetak usulan formasi. Cetak data ditambah dengan jenis Excel. Pilih jenis Excel pencetakan dengan menekan link sesuai dengan jenis cetak. 4. Rekapitulasi lanjutan. Fitur rekapitulasi adalah fitur yang menampilkan data terkait jumlah suatu jabatan yang dikelompokkan berdasarkan posisi jabatan. Jumlah yang ditampilkan pada fitur rekapitulasi yaitu jumlah kebutuhan, jumlah PNS, jumlah kekurangan PNS, jumlah usulan formasi. Untuk melihat informasi lebih lengkap, klik label jabatan yang diinginkan. Fasilitas ini menampilkan informasi jabatan dengan kategori tertentu, sesuai dengan kategori yang diinginkan pengguna pada halaman sebelumnya. Sistem akan menampilkan seluruh jabatan dengan kategori tersebut. Pengguna dapat melihat lebih detail terhadap jabatan tertentu dengan mengklik label jabatan yang diinginkan. Berikut merupakan contoh rekapitulasi lanjutan. 5. Pindah struktur.
alur pemindahan sekolah SMA SMK dari kabupaten kota ke provinsi, memilih sekolah yang akan dipindahkan di struktur organisasi, klik kanan pada struktur, memeriksa daftar sekolah yang disubmit oleh kabupaten kota, membuat dan memilih struktur yang akan ditempatkan di sekolah tersebut, submit atau terima mulai proses. Pertama, memilih sekolah yang akan dipindahkan di struktur organisasi. Klik kanan, kemudian pilih pindahkan ke pusat atau provinsi. 2. Pilih OK pada dialog box. Tiga, memeriksa daftar sekolah yang disubmit oleh kabupaten kota. Pada menu template struktur, pilih daftar pindah struktur. 4. Membuat dan memilih struktur yang akan ditempatkan sekolah tersebut pada menu template struktur, pilih daftar pindah struktur. Kelima, submit atau terima, mulai proses dan pindahkan. Pilih unit kerja yang akan ditempatkan. Mari kita mulai. Berikut merupakan 7 langkah-langkah pengisian. 1. Login aplikasi. 2. Pengaturan pengguna. 3. Input struktur organisasi. 4. Input budgeting. 5. Rincian usul informasi. 6. Input analisa jabatan. 7. Pencetakan dan rekapitulasi. Yang pertama, melakukan login aplikasi. Berikut merupakan contoh dan cara untuk melakukan login aplikasi. Dua, pengaturan pengguna. Berikut merupakan contoh pengaturan pengguna dan profil pengguna. Formulir profil akan ditampil di awal login aplikasi. Pertama, lengkapilah profil pengguna dengan informasi yang valid. Kedua, isilah file sandi jika ingin merubah sandi. 3. Tekan tombol simpan. 3. Isi struktur organisasi baru. 1. Klik tombol tambah struktur baru atau klik kanan pada jabatan yang ada. Kedua, pilih menu sesuai yang Anda inginkan. Ketiga, tambah struktur untuk menambah jabatan baru tanpa induk. Keempat, tambah struktur setara untuk menambah jabatan baru dengan induk yang sama dengan jabatan yang Anda pilih. Terakhir, tambah bawahan baru untuk menambah jabatan dengan jabatan yang Anda pilih sebagai induk. Berikut merupakan data atasan langsung dan data jabatan yang akan diisi. Adapun langkah pengisian formulir jabatan, pilih posisi jabatan sesuai yang Anda inginkan. Ketik minimal 3 huruf untuk melakukan pencarian jabatan. Pilih posisi jabatan yang Anda inginkan tambah. Ketik nama jabatan jika akan menambah jabatan struktur. Isi kelas jabatan. Isi NIP yang menduduki jabatan tersebut. Ketik minimal 3 huruf pada field analis jabatan. Ketik minimal 3 huruf pada field unit kerja dan pilihan unit kerja. Lalu, klik simpan, jabatan yang Anda masukkan akan tampil pada peta jabatan. 4. Input budgeting. Formulir budgeting dibagi menjadi 2. 1. Bagian atas adalah rekapitulasi dari budgeting yang telah Anda input. 2. Bagian tengah berisi penjelasan warna formulir. 3. Bagian bawah berisi informasi budgeting. Adapun langkah pengisiannya, klik untuk membuka peta jabatan. Klik 2 kali pada kolom yang akan diisi. Masukkan jumlah angka yang Anda inginkan lalu tekan Enter. 4. Akan tampil notifikasi.
Kelima, rincian usulan formasi. Berikut merupakan rincian usulan formasi. Halaman ini akan menampilkan jabatan yang telah diajukan usulan formasi. Hanya jabatan fungsional yang akan tampil pada rincian tersebut. Untuk usulan formasi tersebut harus mempunyai anjab. Lakukan pengisian anjab terlebih dahulu. Keenam, analisis jabatan. Berikut merupakan daftar analisis jabatan. Untuk menambahkan anjab baru, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik tambah anjab, maka akan keluar gambar seperti berikut. Untuk pembuatan anjab baru, isi sesuai nama anjab yang diinginkan. Kemudian akan keluar formulir anjab. Formulir anjab dibagi menjadi 1. Sisi kiri sebagai link halaman, 2. Sisi kanan sebagai formulir, 3. Klik link halaman untuk menampilkan formulir, 4. Isilah formulir sesuai dengan data anjab, 5. Lalu klik simpan, 6. Lengkapilah seluruh formulir alias jabatan. 7. Kembali ke daftar anjab jika sudah. Ketujuh, pencetakan. Berikut merupakan contoh dan hasil pencetakan. Data yang telah Anda input dapat Anda cetak menjadi dua bentuk, yaitu PDF dan Excel. Klik salah satu untuk menampilkan PDF atau Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.